Untuk yang pertama kita akan cek dulu indeks IHSG hari ini tanggal 4 Desember. Untuk IHSG ditutup hijau naik 48% ke level 7.093 ya. Malahan tadi sempat ke 7.149 untuk IHSG, tapi habis itu turun lagi. Secara keseluruhan sih masih hijau untuk IHSG. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini tanggal 4 Desember ya. Ini kita bisa lihat bareng-bareng. Secara keseluruhan untuk asingnya sendiri net buy cukup banyak ya, khususnya di saham Bank BRI. Asingnya hari ini masuk 595,2 M. Selain di saham Bank BRI, untuk asingnya juga hari ini masuk di saham Bank Mandiri 209,7 M, kemudian di Telkom masuk 124,7 M, di BBCA nggak terlalu banyak 69,2 M aja ya. Cuman secara keseluruhan untuk asingnya masuk cukup banyak untuk hari ini, dan yang paling banyak dijual asing adalah ASII, keluar 104,1 M untuk asingnya. Dan kelihatan transaksi IHSG hari ini cukup ramai ya, cukup liquid, khususnya di saham Goto dan Bank BRI. Nanti kita akan cek kedua saham ini ya. Oke, itu untuk IHSG transaksi hari ini. Kalau kita cek untuk indeks globalnya, untuk indeks Asia sebenarnya sebagian merah sih, sebagian besar merah. Yang kuat IHSG aja ini ditutup surplus. Semoga aja untuk nanti malam untuk indeks US-nya bagus dan IHSG juga masih bisa melanjutkan kenaikannya ya. Untuk level harga saat ini supportnya 7.070-an, ini support, dan resistennya kalau masih uptrend target price-nya ke 7.190. Mungkin seperti itu untuk IHSG ya. Kita lihat aja nanti untuk indeks US-nya gimana, semoga aja bagus dan IHSG juga ada kemungkinan dibuka hijau di awal market. Oke, itu untuk IHSG ya. Untuk saham yang pertama yang akan kita bahas adalah saham Bank BRI yang hari ini asingnya net buy cukup banyak ya, 500-an M. Di awal market langsung dibuka hijau untuk saham Bank BRI ini, open gap atas, opennya di 5.450 ya, sempat nyentuh resistennya di 5550, malahan harga tertinggi hari ini ada di 5.575 ya. Tapi belum berhasil breakout, turun lagi ke level 5.500, close-nya di area sini. Secara keseluruhan masih ditutup surplus 2,80%. Cuman kurang bagusnya ya hari ini ninggalin gap up ini yang lumayan sih, lumayan lebar ya. Kalau kita cek untuk transaksi hari ini, asingnya net buy cukup banyak, 595,2 M. Kira-kira yang masuk siapa di saham BBRI hari ini tanggal 4 Desember. Untuk asingnya yang masuk ada ZP versi asing hari ini net buy 366,9 M. Selain ZP, asingnya yang masuk ada AK, KZ, BBTP. Tapi untuk AK ini cenderung scalping ya. Nilai transaksinya 457,4 M dan net buy 98 M. Untuk lokalnya sendiri net sell. Untuk lokalnya distribusi ini jualan YP, CC, PDX versi lokal jualan paling banyak YP, net sell 104 M. Dan karena hari ini ada yang akumulasi yaitu asing ya, mudah-mudahan untuk besok harganya masih, kalau nggak konsolidasi bisa naik ya, semoga aja sih seperti itu. Soalnya kalau kita cek dari 1 minggu yang lalu, dari tanggal 27 November itu untuk ZP cenderung akumulasi ya. Ini udah net buy 684 M, dan hari ini hari Senin nambah muatan lagi tadi 300-an M ya. Dan untuk besok sih mungkin buat perhatikan level ini aja ya, semoga bisa breakout di atas 5.550. Kalau bisa konfirmasi breakout di atas itu ya, target resisten selanjutnya kalau secara Fibonacci ya ke level tertingginya waktu itu di 5.750. Mungkin seperti itu ya untuk saham Bank BRI. Kalau langsung masuk nge-HK di level harga saat ini sebenarnya agak nanggung, walaupun masih ada kemungkinan naik mungkin untuk beberapa hari ke depan ya.
Tapi misal koreksi turun aja mendekati area support 5.400 ya, kalau di area supportnya ini ada yang segarga ya bisa dipertimbangkan buat entry kalau turun, tapi kalau naik ya kita nggak bisa mastiin. Mungkin seperti itu sih untuk saham Bank BRI untuk aslinya hari ini akumulasi, dan beberapa waktu terakhir juga kemarin kita cek untuk aslinya cenderung masuk ya di saham Bank BRI. Semoga aja akhir tahun ini ya bisa ATH lagi. Oke, itu untuk saham Bank BRI ya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Gotoh. Gotoh hari ini ya ini cukup mengagetkan ya, tadi di sesi kedua langsung turun 8% aja. Padahal sempat naik lumayan tinggi ke 116 untuk Gotoh hari ini ya, sempat nyentuh resisten yang di area ini 116. Tapi habis itu langsung turun. Di awal market open sedikit open gap atas, jadi opennya di 110, naik ke 116, kemudian turun dan ditutup minus 8% lebih ke level 100. Kira-kira siapa ini yang jualan hari ini di saham Gotoh? Kalau kita cek di sini untuk Gotoh hari ini asingnya sendiri net sell 17,5 M, hitungannya keluar tapi totalnya nggak terlalu gede ya, jadi sebagian mungkin ada yang masuk, sebagian ada yang keluar. Untuk nilai transaksinya cukup ramai untuk Gotoh hari ini ya, hampir 2 triliun. Untuk Gotoh hari ini MG sih yang jadi market maker utamanya ini ya, kelihatan sekali untuk MG cenderung scalpingan hari ini di saham Gotoh. Dan net sell 49,7 M. Kalau kita lihat secara keseluruhan sebenarnya yang masuk sama yang keluar ini lebih banyak yang keluar ya. Ya nggak beda jauh sih. Tapi karena ya bisa jadi ini kerjaannya MG, dinaikin dulu, habis itu taking profit di harga atas ya. Jadi untuk MG hari ini nilai transaksinya 1 triliun lebih yang bikin rame, tapi net sell 49,7 M. Untuk besok untuk aslinya sendiri net sell ya, lebih banyak yang keluar, yang masuk YU versi asing 46 M-an. Selain YU ada BK untuk aslinya yang masuk 13,7 M. Kemudian yang keluar ini CC, ZP, PD, AK. Ya ini sih kalau di total lebih banyak yang keluar. Untuk asingnya yang jualan paling banyak KZ net sell, untuk lokalnya yang jualan paling banyak KZ BK. Ini malah 100% transingnya selling ya. Mungkin ini taking profit untuk KZ sama BK. Soalnya waktu itu kalau kita ngikuti, kalau nggak salah masuk di harga yang lebih bawah ya. Jadi sebenarnya untuk hari ini sih ya naik turunnya ini ya karena itu sih digoreng kalau menurut saya ya. Jadi untuk besok mungkin karena MG-nya net sell ya, hati-hati aja kalau masih turun. Supaya di sini kalau mau entry mungkin misal turun dan di area support 96 ini ada yang segarga atau tanda-tanda mau pullback naik ya, bisa dipertimbangkan buat masuk trading ya. Tapi kalau sampai jebol lagi di bawah itu yang penting wait and see aja dulu. Mungkin seperti itu sih untuk saham Gotoh. Untuk hari ini transaksinya didominasi oleh lokal ya. Kalau kita cek untuk Gotoh, apakah ada berita news terbaru selain waktu itu yang kolaborasi ya TikTok dan Gotoh melalui Tokopedia bakal menjadi win-win skenario ya. Ya ini sih mungkin yang dimanfaatkan oleh MG buat tadi goreng saham Gotoh. Ya mungkin seperti itu sih untuk saham Gotoh, buat patokan area support resistennya aja ya untuk besok. Misal turun selama masih bisa bertahan di atas 96 atau ada yang jaga harga di area sini, sebenarnya masih ada kemungkinan buat mantul naik. Tapi kalau sampai jebol tipe itu ya mending wait and see aja dulu. Oke, itu untuk saham Gotoh ya. Mungkin buat teman-teman yang tadi udah ambil di atas dan nyangkut, ya kalau mau average down ya lihat situasi kondisi ya, bagusnya pas dekat-dekat area support dan itu ada yang jaga harga. Oke, itu untuk saham Gotoh. Selanjutnya kita akan cek saham ASII yang hari ini tidak terlalu banyak pergerakan ya, setelah kemarin naik cukup tinggi. Walaupun tadi sempat mencoba breakout, cuman gagal, belum berhasil turun lagi. Lalu kita cek untuk transaksinya, ASII hari ini asingnya net sell
net sell tapi 104,1 M keluar, lumayan banyak ya. ASII. ASI hari ini tanggal 4 Desember secara keseluruhan sih ya ini ada yang distribusi yaitu YU. YU versi asing hari ini keluar 69,4 M ya. Selain YU ada BK, CC, AK, AG versi asing yang juga keluar. Kemudian yang masuk nilainya kecil nih. ZPTP itu pun cuma 5 M, 4 M ya. Jadi untuk asingnya net sell didistribusi oleh asing, ditampung lokal. Untuk lokalnya ya nampung ada AK versi lokal 100% transaksinya buy sih cuman 34,4 M aja, nggak sebanyak asing distribusi ya. Jadi untuk besok mungkin ya ini sih bisa jadi akan kalau masih cenderung sepi, soalnya hari ini sih ya yang nggak rame-rame banget untuk sama ASI. Mungkin harganya kalau nggak ini ya sideways konsolidasi di area ya dekat-dekat 5.700-an ya. Mungkin seperti itu sih. Ya mudah-mudahan aja bisa breakout di atas 5775. Kita lihat aja untuk besok gimana. Oke, itu untuk saham ASI yang pasti sih untuk fundamentalnya sebenarnya masih cukup bagus ya. Jadi sebenarnya turunnya ini itu mungkin yang mau mengkoleksi saham ASI ya bisa dipertimbangkan. Mungkin seperti itu sih untuk saham ASI, tapi kembali lagi disclaimer kalau untuk jangka panjang atau invest ya ini masih menarik sih, walaupun kemarin Jumat itu naik lumayan tinggi tapi hitungannya masih di area bottom. Oke, itu untuk saham ASI ya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham AMMN ini yang hari ini langsung hijau naik ya setelah kemarin itu ditampung oleh CC. Kemarin turun cukup dalam, tak ada sedikit perlawanan naik itu yang masuk CC. Untuk hari ini kira-kira siapa yang ngehakal untuk saham AMMN? Apakah CC lagi? Untuk aslinya net B 22,1 M tadi. Secara keseluruhan kalau kita cek di sini lebih detail lagi untuk AMMN hari ini yang masuk ada bukan CC sih. CC-nya malah keluar ini 8,3 M dan yang masuk BK lagi. BK net B 20,6 M. Cuman untuk BK hari ini cenderung scalping ya di saham AMMN, nggak akumulasi banget. Nilai transaksinya 133,9 M dan net B 20,6 M aja. Selain BK yang masuk untuk aslinya ada ZB 27,8 M dan yang keluar paling banyak AK ya, AK keluar. Untuk lokalnya sendiri net sell, MGYP net sell ya. Kalau kita lihat transaksi hari ini untuk besok mungkin buat patokan apa ya ini ya. Untuk resisten terdekatnya sih di 6.450 ya. Jadi misal besok itu bisa ngelewatin ini resisten terdekatnya, ini harga tertinggi hari ini itu resisten terdekat AMMN. Jadi misal besok bisa breakout di atas 6.450 mungkin kalau untuk scalping ya, untuk ambil beberapa poin ya mudah-mudahan bisa naik lagi sih lebih tinggi. Mungkin seperti itu sih untuk saham AMMN. Kalau lihat transaksi hari ini nggak ada yang distribusi banyak, walaupun ini lebih banyak yang keluar ya. Kalau kita lihat sekilas ya masih sama yang keluar. Ini yang keluar AMG, AK, YP, CC 24 M, 20 M, 12 M, 10 M dan yang masuk EZP, BK. Tapi BK masuk lagi loh. Jadi siapa tahu besok BK masuk lagi harganya bisa naik ini untuk saham AMMN. Ya, perhatikan aja level ini sih kemungkinan kalau naik bisa breakout di atas 6.450. Target price-nya mungkin resisten terdekatnya ya 6.600, breakout di atas itu lagi 6.800, breakout di atas itu lagi balik lagi ke 7.400. Mungkin area sini ya. Kalau masih bisa naik lagi, tapi kalau langsung dibuka merah sih amannya wait and see aja dulu untuk saham AMMN ya, jangan buru-buru entry. Tapi kembali lagi disclaimer sih, untuk resisten kuatnya ya masih di sini di harga terendahnya waktu itu 5.875 lah, area sini 5.900 5.875. Oke, itu untuk saham AMMN ya. Untuk besok lihat aja di awal marketnya gimana. Kalau bisa melewati harga tertinggi hari ini ya mudah-mudahan bisa ngejar paling enggak 6.800. Mungkin seperti itu sih untuk saham AMMN.
Untuk selanjutnya kita akan cek saham BRPT ya. BRPT hari ini tidak terlalu banyak pergerakan. Ini malah harga penutupannya sama seperti kemarin, walaupun di awal market dibuka hijau untuk saham BRPT ini. Di awal market sedikit open gap atas, opennya di 1030 ya, sempat naik ke 1050 tapi habis itu turun lagi. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini BRPT tanggal 4 Desember asingnya masuk loh, 31,1 M asingnya net B. Kalau kita cek dari tanggal 27 net B 40,9 M asingnya masuk. Untuk saham BRPT tanggal 4 hari ini secara keseluruhan sebenarnya masih ada yang distribusi, yaitu CC net sell 21 M-an ya, CC yang keluar versi lokal sih, jadi didistribusi oleh lokal. Untuk aslinya yang nampung ZB 14,5 M, kemudian AKBK ya. Lalu kita cek dari tanggal 27 dalam 1 minggu terakhir untuk ZB terus masuk loh di saham BRPT. Sampai hari ini pun untuk ZB nambah muatan lagi, jadi semoga aja untuk asingnya mau jaga harga untuk saham BRPT di area sini ya. Mungkin kalau mau entry ini sih udah dekat area supportnya. Kalau secara Fibonacci untuk support terdekatnya ya masih di 1009, antara 995 sama 1000, mungkin di area situ sih. Mungkin buat teman-teman yang mau entry, siapa tahu bisa naik lagi, konsolidasi kan resistennya lumayan tinggi di 1175 ya, kalau bisa naik lagi. Tapi kalaupun turun ya ini sih untuk mungkin buat antisipasi, buat nahan floating loss selama nggak jebol aja di bawah 930 untuk saham BRPT aman. Mungkin seperti itu ya untuk saat ini. Kita lihat aja ke depannya gimana, apakah sentimennya positif atau negatif. Sejauh ini sih kalau kita cek di sini untuk saham BRPT kayaknya nggak ada sentimen yang negatif ya. Oh, surat utang nih. Oke, itu untuk saham BRPT. Oh ya, untuk laporan kuartal 3-nya untuk saham BRPT, iya sama aja sih. Secara tahunan naik sih. Jadi performa di tahun 2023 ini lebih bagus dibandingkan tahun 2022 ini secara pendapatan ya. Oke, itu untuk saham BRPT. Selanjutnya kita cek saham brand ini. Untuk saham brand hari ini masih berada di atas ya, walaupun tidak terlalu banyak pergerakan. Di titik naik 0,74%, masih konsolidasi di range area antara support terdekatnya 6.650 dan resisten terdekatnya di 6.975. Kalau kita cek untuk transaksi hari ini untuk saham brand hari ini tanggal 4 Desember untuk aslinya keluar, dan kalau kita cek tadi dari tanggal 27 juga aslinya cenderung keluar ya di saham brand ini. Dan hari ini tanggal 4 Desember secara keseluruhan masih ada yang distribusi walaupun nggak gede-gede banget, yaitu MGAK. Untuk MG-nya cenderung scalping untuk hari ini. Nilai transaksinya 93,6 M dan net sell 12 M-an ya. Untuk aslinya yang keluar YUAK, untuk lokalnya yang keluar ada MG. Jadi hitungannya untuk saham brand hari ini sih nggak terlalu bagus. Apalagi ini harganya udah di atas ya, terlalu beresiko juga kalau mau entry. Tapi buat teman-teman mungkin yang mau scalping selama masih liquid sih ya, disclaimer ya, untuk resiko ya, resiko profit, resiko rugi ya ditanggung sendiri. Mungkin seperti itu sih, potensi profit, resiko rugi ya yang benar. Untuk secara keseluruhan kalau kita cek dari tanggal 27 juga cenderung lebih banyak yang keluar sih untuk saham brand. Jadi ya mungkin selama distribusinya itu nggak gede-gede banget ya, bisa jadi konsolidasi dulu di atas. Tapi ya hati-hati aja kalau konfirmasi jebol di bawah 6.650 ya, jangan buru-buru entry, mungkin seperti itu ya. Oke, itu untuk saham brand, semoga aja masih bisa berada di atas ini dulu ya. Soalnya ini kalau secara tren kan bullish nih untuk saham brand. Misal ya, untuk beberapa hari ke depan masih dijaga harganya di atas, nanti kemungkinan buat breakout lagi itu biasanya lebih tinggi dibandingkan
breakdown ya, artinya dibandingkan berubah tren, soalnya secara tren ini masih bullish sih selama nggak ada sentimen negatif dan nggak ada yang distribusi gede-gedean, nggak ada yang nggak mungkin buat naik ya. Oke, itu untuk saham brand, yang pasti sih hati-hati aja. Untuk selanjutnya kita akan cek saham GJTL nih yang hari ini langsung terbang ya. GJTL setelah sekian lama konsolidasi di dekat di area supportnya yang dekat-dekat 850-an kan, dari tanggal 31 Oktober sampai kemarin Jumat itu harganya konsolidasi terus di area sini, konsolidasi terus, tapi hari ini hari Senin langsung naik 24,72% dan berhasil breakout di atas resistennya yang di 1050, close-nya di 1110. Kalau kita cek coba untuk transaksi GJTL ya, hari ini untuk aslinya masuk 12,6 M dan yang antri di harga bidnya itu ada 184.000 lot. Hitungannya sih untuk harga arah yang nggak terlalu banyak ya. Untuk saham GJTL, coba GJTL siapa yang naikin hari ini? Untuk saham GJTL tanggal 4 Desember ini CP masuk 12,2 M sih. Market utamanya YP, CP, CC, MG, empat-empatnya masih net buy ya, walaupun mereka juga ya nggak 100% akumulasi sih, cenderung trading juga. Untuk YP nilai transaksinya 152,3 M dan net B 4 M aja. Untuk CP net B 12,2 M. Untuk besok ya mungkin kalau misal koreksi turun ini aja ya, perhatikan level 1050 ini area support terdekatnya untuk saham GJTL. Misal turun dan ada yang jaga harga di area sini, mungkin buat teman-teman yang mau berspekulasi buy, siapa tahu bisa mantul naik lagi kan. Ya lumayan, dan bisa pasang antisipasi aja sedikit di bawah 1050 ya kalau mau masuk buat trading. Misal turun dulu ya, tapi kalau langsung naik resistennya lumayan tinggi 1250. Kalau masih digoreng naik ya nggak ada yang nggak mungkin buat ke area sini. Berikut di atas 1250 berarti ke 1370-an lagi untuk saham GJTL. Ya buat patokan ini aja sih, kalau turun selama nggak jebol di bawah 150 mudah-mudahan masih ada kemungkinan buat naik lagi. Oke, itu untuk saham GJTL ya. Coba kita cek ada sentimen apa untuk saham GJTL, kenapa bisa naik cukup tinggi untuk hari ini? Ya bisa jadi karena ini sih laporan kuartal 3-nya cukup bagus ya, secara tahunan meningkat, secara kuartalan juga meningkat, dan di tahun 2023 ini estimasi pendapatan GJTL per lembar sahamnya cukup tinggi dibandingkan beberapa tahun sebelumnya ya. EPS-nya estimasinya 268 dan ini cukup tinggi sih, padahal tahun kemarin minus ya, tahun sebelumnya cuma 25, tahun 2020 cuma 92, tapi di tahun 2023 performanya cukup ya bagusnya berkali-kali lipat ya. Untuk PBV-nya juga masih di bawah 1, ini malah 0,49 ya, 0,5 aja belum ada, pernya 4 kali loh. Untuk ROE 11% dengan PBV 0, di bawah 0,5 sebenarnya menarik sebenarnya ya, selama GJTL ini masih bisa mempertahankan ya ini sih performanya aja, kemungkinan sih buat naik lagi masih cukup mungkin. Kalau secara fundamental mungkin seperti itu ya. Ya kurang bagusnya ya ini untuk saham GJTL, hutangnya cukup gede ya, untuk liquidity ratio-nya kurang bagus. Untuk rasio hutangnya 139%, untuk aset current rasionya cuma 181 ya di atas 100% sih, cuman ya ini sih hutangnya lumayan gede. Oke, itu untuk saham GJTL ya, karena sentimennya cukup positif, semoga aja masih bisa naik lagi. Oke, itu untuk saham GJTL selama nggak jebol aja di bawah 1050. Nah, untuk selanjutnya kita akan cek saham Cuan ya. Cuan hari ini naik lagi, nyentuh resisten, malah ini bisa breakout ya.
Hari ini walaupun tadi sempat turun ya, sedikit open gap atas, opennya di 9.150, kemudian turun, kemudian naik lagi, dan close di 9.475, berarti 9.350 udah jadi support terdekatnya ya. Untuk besok perhatikan saya level ini udah di pucuk sih, jadi kalau mau entry walaupun setelah trend bullish dan masih ada kemungkinan naik ya, kalau nggak biasanya agak was-was ya. Ya sebenarnya nggak apa-apa sih, yang penting pasang antisipasi aja kalau harganya nggak sesuai prediksi. Coba kita cek untuk saham cuan ya, cuan hari ini untuk asingnya gimana. Cuan Cuan hari ini tanggal 4 ya, 4 Desember secara keseluruhan AKBK asing lagi loh, ini ya masuk AKBK-nya versi asing. Ya masih dua broker ini aja, selama dua broker AKBK ini nggak distribusi banyak untuk saham cuan, bisa jadi harganya masih bertahan di atas ya. Ini untuk asingnya netbuy ini berarti yang keluar untuk asingnya AGZB ini, kalau di total AGZB sekitar 38 eman ya, dan yang masuk 50 ya hampir 60 eman ya. Jadi untuk asingnya netbuy, untuk transaksinya didominasi oleh asing ya. Jadi untuk besok ada kemungkinan harganya masih dijaga sih, malahan kalau naik itu kalau secara Fibonacci bisa ke 10.600-an ya, cukup tinggi. Ya 10.650 itu resisten selanjutnya untuk saham cuan, misal masih naik. Coba kalau kita cek di harga saat ini secara valuasi gimana untuk saham cuan, apakah masih cukup aman. Cuan BV-nya 65 kali ya, nggak aman sih. Ya selama masih liquid, kalau mau scalpingan atau mau trading disclaimer sih, tapi kalau untuk invest terlalu beresiko, untuk swing juga terlalu beresiko ya. Untuk trading mungkin bisa dipertimbangkan selama masih liquid. Mungkin seperti itu sih untuk saham cuan. Untuk selanjutnya kita akan untuk supportnya misal jebol turun ya, misal di kamera dan jebol di bawah 9350, itu supportnya balik lagi ke 8.000-an, 8.050, 8.025. Untuk selanjutnya kita cek saham STRK ini yang hari ini naik 8% lebih ya. Walaupun candlenya kalau kita lihat sekilas sih kecil ya, soalnya penurunannya waktu itu ya langsung ARB. Itu hari ini cuma naik 8%. Coba kita cek siapa tuh ada yang nampung untuk saham STRK. STRK hari ini tanggal 4 Desember secara keseluruhan ada ZP loh yang masuk 11,5 M, jadi bisa jadi ya ini yang bikin naik. Walaupun untuk ZP hari ini ya nggak 100% akumulasi sih, sebagian trading karena nilai transaksinya 53 M dan netbuy 11,5 M aja. Untuk AVGB-nya ada di 89, close-nya hari ini di 90 ya, berarti floating profit 1 poin aja. Siapa tahu di awal market langsung di-HK oleh ZP kan ya, ada kemungkinan naik dulu ya, tapi habis itu ya tergantung mekanisme pasarnya. Kalau kita gunakan Fibonacci ya, ini sih untuk resistennya di sini 125 ya, dan untuk supportnya berarti ya harga terendahnya waktu itu. Ini sih 73 ya, semoga aja nggak buat low lagi di bawah 73, soalnya kalau turun di bawah 73 ya berarti itu hati-hati bisa ke 50. Ya hati-hati aja. Oke, itu saham STRK ya, kalau naik resistennya masih lumayan tinggi ini di 125, dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini ya. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Terima kasih.